Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri-santri pesantren Darul Ukhwah Jakarta, seluruh Indonesia yang sedang di rumah masing-masing, beserta pesantren Darul Ukhwah yang ada di Tegal, ada di Bogor, ada di Jakarta, dan lain-lainnya. Wabil khusus para mahasiswa Nahdlatul Ulama yang selalu diberkahi Allah. Setiap ba'da subuh kita mengkaji tentang kitab Aikid Kudrotak Wasna' Mustakbalak. Bangkitkan kemampuanmu dan ciptakan masa depanmu. Hari kemarin kita telah mempelajari suatu contoh besar bahwa orang itu harus mampu menemukan jati dirinya, kemampuannya, dan melaksanakannya. Temukan kemampuannya yang tidak terbatas yang ada pada diri kita, lakukan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dilakukan, dikontrol, kemudian dijalankan terus-menerus, akan mendapatkan sesuatu yang besar, artinya kesuksesan. Intinya apa? Intinya be optimism, jadilah orang yang optimis dalam keadaan apapun. At-tafa'ul bil khairi tajiduhu. Optimis dengan kebaikan-kebaikan, mau orang lain tahu atau tidak tahu, tetangga tahu atau tidak tahu, lakukan terus-menerus, tajiduhu, maka Anda akan mendapatkan hasilnya. Contohnya, ada seorang yang namanya Zaki Usman. Zaki Usman ini lahir tahun 53. Kebetulan beliau adalah buta dan tidak bisa jalan. Buta, sudah buta dan lumpuh. Namun karena semangat yang membara, dia mencapai melebihi orang-orang yang sempurna. Hasilnya itu melebihi orang-orang yang sempurna. Hidupnya ada di rumah terus, namun ketika di rumah temannya adalah radio. Dia belajar bahasa dari radio. Dia belajar ilmu-ilmu pendidikan dari radio. Dia belajar apa saja, temannya adalah radio. Dan Zaki Usman ini di rumahnya menghafalkan Al-Quran. Quran sudah hafal, dan ketika dia sudah hafal setiap pagi, dia keluar rumah. Di rumahlah dia berpidato berapi-api. Walaupun dia tidak melihat di depannya. Selain berpidato berapi-api, dia juga membaca Al-Quran dengan fasih karena dia adalah hafal. Kesempatan pada tahun ke-16 dari umurnya,
Beliau ini baru bisa masuk sekolah i'dadi, persiapan di pesantren Utsman Mahir di Mesir. Nah, dia karena sudah hafal Quran, maka dia tidak memasuki dari awal, dari ibtidaiyah, karena sudah hafal Al-Quran. Nah, ketika masuk di pondok ini, pesantren ini, banyak orang yang ngomong, ini kan orang punya kebutuhan khusus, tidak bisa melihat dan lumpuh, maka bagusnya disekolahkan di Bimarkazi At-Tahili Al-Manhi Al-Makfufin Lil Makfufin. Sekolahkan saja pada sekolah-sekolah khusus untuk orang yang cacat, liyata'allama sina atas sajad, agar bisa diajari bikin karpet. Dan banyak omongan nyinyir lainnya dari orang-orang yang kurang sepaham. Tapi beliau tidak menggubris omong-omongan orang yang tidak sepaham, dan orang tuanya juga bersikeras bagaimana beliau bisa jadi orang sukses walaupun orang cacat nggak bisa melihat dan tidak bisa jalan karena lumpuh. Walakinnahu somima ala dirasah wa sa'adahu waliduhu. Walakinnahu, tetapinya Zaki Utsman itu somima ala dirasah, bertekad keras untuk tetap belajar walaupun banyak omongan miring, omongan yang tidak enak didengarkan. Dia bersikeras untuk belajar, wasa'adahu, dan selalu membantunya siapa, waliduhu, kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya Zaki Utsman selalu membantunya dan selalu memberi semangat, walaupun tetangga dan orang lain ada yang mengatakan ketika dia pidato di rumahnya itu, ini orang anak sudah kehilangan akal. Orang nggak ada orang kok bengok-bengok pidato sendiri. Wal ba'dul akhar kana yataqidu annahu qad faqada aqlah. Jadi orang menyangka bahwa dia sudah kehilangan akalnya, tapi nggak pernah digubris oleh Zaki Utsman. Najah syab najahan bahiron, bahwa sesungguhnya Zaki Utsman itu najah syab, najah sukses, siapa? Syabu, pemuda yang tidak bisa melihat dan tidak bisa jalan karena lumpuh, najahan bahiron, dengan sukses yang berlian. Jadi dia sangat berlian sekali, sukses. Tsummal ta'aqa bima'hadil Qahirah ats-Tsanawi wa makatha hunaka arba'a sanawat. Tsummal ta'aqa, kemudian setelah selesai di'idadi, jadi kalau di sini sudah ila aliyah gitu, kemudian dia mendaftar bima'hadil Qahirah, di pesantren Al-Qahirah Ats-Tsanawi. Dia masuk pada sanawi. Setelah i'dadi dia masuk sanawi. Tapi sanawi di Indonesia dengan di sana beda. Di sana kelasnya kayak sudah aliyah begitu. Wa makatha hunaka, dan tinggal di sana, di sanawiyah, arba'a sanawat, 4 tahun. Dia belajar di sanawiyah 4 tahun dan lulus sukses. Wa kana yadhhabu
ilal madrasati imma mahmulan alal aktafi au zahifan alal ardi. Ini usahanya. Wakana, dan dulu Zaki Usman itu yadhabu, pergi, siapa Zaki Usman pergi ilal madrasati, ke madrasah, imma mahmulan alal aktaf, ada kalanya dia digendong di punggung, digendong karena nggak bisa jalan. Jadi ketika dia mau berangkat ke sekolah, ada kalanya dia digendong di punggungnya. Au zahifan, atau dia termasuk yang merangkak alal ardi, di atas tanah. Kalau nggak ada yang gendong, dia merangkak di atas tanah. Merangkak di atas tanah, ngesot. Sawaun fisifi soefi au fisyitai, baik itu di musim ketiga, musim kering, ketiga atau musim kering, au fisyitai, atau di musim hujan. Baik dia di musim tidak ada hujan atau musim hujan, dia tetap berangkat sekolah. Kalau tidak digendong oleh bapaknya, dia merangkak sendiri. Wa kanal amru fi muntaha su'ubah. Hal yang demikian itu tantangan yang sangat berat bagi dia. Wa kana, dan ada pal amru, hal-hal fi muntaha su'ubah, hal-hal yang sangat sulit bagi dia, anak umur 16 tahun. Sekolah digendong bapaknya, kalau tidak dia merangkak karena lumpuh. Zahifan alal ardi, merangkak, ngesok. Sawaun fis soefi au fisyitai, baik itu di musim kering, musim ketiga, atau di musim hujan. Wa kanal amru fi muntaha su'ubah, dan hal itu pada posisi yang sangat sulit. Fisyitai, pada khususnya waktu hujan, banyak hujan. Indama tumtiru, ketika hujan, apa sama ulangit, ketika hujan, wa huwa yazhafu bainatini wal ma'i, wa huwa, bermula dia Zaki Usman itu yazhafu, merangkak siapa Zaki Usman, bainatin wal ma', antara lempung tanah, walma, dan air. Jadi kalau musim hujan itu ya belepotan semua, antara belet tin, belet lempung tanah, walma, dan air. Ya belepotan dia, mau berangkat sekolah belepotan, berjuang berangkat. Nah, Anda semua sekolah di sini jelas ada banyak jurusannya. Jurusan apa saja di sini? Ada jurusan perbankan, ada jurusan pendidikan, ada jurusan ahwalus sasiyah, ada jurusan telekomunikasi, banyak. Tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini, kencing di sini, berak di sini. Enak kamu. Tidak kehujanan, tidak kepanasan. Nggak pakai ngesot-ngesot jalannya, nggak pakai jauh-jauh usahanya. Tapi suruh bangun pagi aja susah. Itu Zaki Usman, orang hebat di dunia,
yang melebihi orang komplit seperti Anda semua. Oh, kurang duit dikirimi oleh bapaknya, ibunya. Kurang pulsa dikirimi, makan ada semua, kuliah lengkap. Nggak perlu naik mobil, nggak perlu naik motor. Tinggal di pesantren, ngaji, wah enak banget di sini. Maka usahamu itu masih sangat kecil dibanding usahanya Zaki Usman. Wa kana hadza syab al-mukafah la yansa mauqifaini. Wa kana, dan ada siapa Zaki Usman dulu siapa hadza syab, pemuda ini hadza syab al-mukafah, yang berjuang, pemuda yang penuh perjuangan, struggling, itulah yang saya tidak lupa, never forget mauqifaini, pada dua posisi. Jadi he didn't forget for two position. Dia tidak akan pernah lupa dalam hidupnya dalam dua posisi. Al-mauqiful awal, satu, posisi yang pertama, dia coba bayangkan apa yang dia tidak pernah lupa dalam hidupnya dengan berjuang begitu susahnya. Berbeda dengan kamu, mau mandi sudah ada air, nggak pakai nimbo kayak saya dulu nimba itu, atau ke sungai. Kamu tidak, sudah ada air, listrik ada terus, listrik ada, air ada, tempat tidur ada, makan ada, nggak perlu lari-lari, nggak perlu naik bis, nggak perlu naik motor. Karena Anda kuliah di sini, semuanya sudah tersedia. Nah, ini bedanya. Tapi kalau dia, apa coba yang dia tidak pernah lupa? Kana lirojulin antasyalahu min alal ardi fisyita'i wahamalahu. Nah, ini yang tidak pernah dia lupa dalam hidupnya. Karena ada dulu ada lirojulin, bagi ada seorang laki-laki yang terus-menerus antasyalahu, mengambilnya, minalal ardi, dari tanah, diambil dari tanah, fisyita'i, pada waktu hujan-hujan, pada musim hujan, wahamalahu, dan membawanya. Jadi kalau dia mau berangkat itu musim hujan, waduh susah itu. Ada orang yang selalu mengambil dia untuk berangkat ke sekolah. Birokmi, tentunya, wabirokmi, dan tentunya, man, ada orang talatoha yang belepotan, guder, belepotan, apa ya tuh tangannya, man, belepotan, bitinil ardi, dengan becekan tanah karena hujan, dengan lempung tanah, dengan tanah. Sumawadoahu, kemudian dia menaruh Zaki Usman ini fi otobis, di bis. Watolaba, dan meminta siapa rojul minasaik, dari sopirnya, meminta ayah tamabihi, untuk take care of him, untuk peduli, untuk menjaga dia ketika di bis. Jadi ketika musim hujan, bapaknya itu membawa, ditaruh di pinggiran jalan. Nanti selalu ada bis
yang berhenti di situ, dia diambil kayak barang, ditaruh di bis. Nah, itu Zaki Usman, usahanya sampai begitu. Tapi dia hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, bisa bahasa Inggris, belajarnya dari radio, dan cerdas. Keinginannya dulu ingin jadi imam, ingin jadi penceramah, ingin jadi orang ahli agama yang hebat. Maka dia bengok-bengok pidato sendiri di depan rumah. Ketika ingat itu, dia tidak akan pernah lupa dengan kejadian bapaknya setiap hari manggul dia, gendong dia, taruh di pinggiran jalan, nanti diambil oleh sopir bis, dibawa. Itu posisi pertama. The second position, al-mauqif ats-tsani, bermula posisi yang kedua yang dia tidak pernah akan lupa. Hadatsa lahu indama kana kharijan minal jami'il azhar wa kana taliban fi tsanawi wa kana zumala'uhu min tullabi haulahu fa idzan bisayyidah tatlubu an tusaidahu wa awsalathu bitaksi. Pada suatu hari ada seorang ibu-ibu, ketika dia keluar dari Universitas Al-Azhar, ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu mencari dia, kemudian untuk membantu dia memanggilkan taksi untuk mengantarkannya. Nah ini, dia nggak pernah lupa kejadian yang semacam ini. Hadasa terjadi lahu baginya, bagi Usman, indama kana, ketika dia kharijan, keluar, minal jami'il azhari, dari Universitas Al-Azhar. Wakana, dan dulu dia taliban fi tsanawi. Dulu Zaki Usman masih jadi santri, talib, menjadi siswa fi tsanawi, di sanawiyah. Wakana zumala'uhu minat tulab, dan wakana, dan ada ketika itu siapa zumala'uhu, teman-temannya dia, minat tulabi, dari beberapa mahasiswa haulahu, di sekelilingnya dia. Waktu itu teman-teman dari mahasiswa di Al-Azhar atau santri-santri di Al-Azhar, dia di sekelilingnya dia. Fa'idzan, tiba-tiba bisayyidah, ada seorang ibu, tatlubu antusaidahu, yang dia mencari untuk membantunya, membantu anak ini. Wa awsalathu bitaksi, dan menghantarkannya bitaksi, dengan memanggilkan taksi, diundang taksinya untuk biar diantarkan ke rumah. Wa fil yaumi at-tali, dan pada hari berikutnya intadzarathu, menunggu padanya. Siapa ibu-ibu itu menunggu pada hari berikutnya. Ibu-ibu itu menunggu siapa? Ya menunggu Zaki Usman. Litu dia lahu ay khidmat, agar dia bisa membantunya. Ay khidmat maksudnya membantunya. Yatlubuha minha, yang dia bisa memintanya. Artinya Zaki Usman bisa meminta bantuannya, minha, dari dia, ibu-ibu itu tadi yang nunggu. Wadholat tasa'al anhu lil fatrah tawilah lita'attufi alaihi. Wadholat tasa'al, dan
dia ibu-ibu itu terus-menerus meminta, wadholat tasa'alu, dan terus-menerus meminta siapa ibu-ibu tadi, anhu dari Utsman, lifatrah tawilah pada waktu yang panjang, periode yang panjang. Minta untuk apa? Minta untuk lita'attufi alaihi, untuk dia bisa bersimpati alaihi pada dia, Utsman. Watolabat dan minta siapa ibu-ibu minhu dari Utsman, antu'allimahu, untuk mengajari thariqat tabril, dengan metode Braille. Jadi ngajari membaca model Braille dan mengajari menulis model Braille. Ibu-ibu itu menawarkan jasanya, mau bantu dia karena melihat orangnya gigih sekali, tidak pernah putus asa, tidak pernah bosan, tidak pernah mengeluh, padahal kondisinya buta dan tidak bisa jalan. Gak pernah mengeluh. Dia menawarkan jasa untuk mengajarinya membaca dengan metodologi Braille fil qiraah, dalam membaca. Au antaqra'a lahu wa tusa'iduhu. Au antaqra'a lahu wa tusa'idahu. Au antaqra'a, atau membacakan. Jadi menawarkan jasanya untuk membacakan, karena kan orang buta nggak bisa membaca, PR-nya banyak, di sekolah, lahu padanya, watusa idahu, dan untuk membantunya ibu-ibu ini. Walakinnahu, tetapi Zaki Utsman itu taharrobu, dia menjauh, nggak mau dibantu oleh orang-orang. Jadi dia kenapa kok menjauh? Minha, dari ibu tadi. Li'anahu, karena sesungguhnya Utsman itu lam yakun yuridu ayyakuna abaan ala insan, alal insan. Li'anahu lam yakun yuridu ayyakuna abaan alal insan. Ini hebatnya. Li'anau, karena sesungguhnya Utsman itu lam yakun yuridu, tidak pernah mau ayakuna abaan, untuk menjadi beban. Dia tidak mau untuk menjadi beban ala insan, kepada orang lain. Dan sekarang ada orang ganteng, badannya sehat, masih muda, keliling muter-muter, minta-minta. Itu kenapa bisa beda? Zaki Utsman sudah jelas lumpuh, nggak bisa jalan, dan juga tidak bisa ngelihat. Mau dibantu orang aja nggak mau. Itu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah cara berpikir. Kalau cara berpikirnya itu orang ingin dimemelasi, tahu nggak? Dimelasi apa? Dikasihani. Ya sudah, walaupun sehat ya dia pura-pura sakit. Walaupun sehat, bahkan ada yang pura-pura kakinya itu diikat-ikat, dikasih merah-merah, biar dia dikasihani. Ini yang membedakan cara berpikir. Orang yang senangnya dikasihani, nasibnya hanya sepiring nasi itu, hanya seperak dua perak itu. Tapi walaupun kekurangan badannya jelas gitu, tidak lengkap seperti Anda semua, karena cara berpikirnya berpikir hebat.
dia akan jadi orang hebat. Tidak seperti orang yang sehat tapi senengannya minta dikasihani. Nanti kalau jadi politik itu pura-pura berbuat baik, pura-pura, nah itu kalau sudah mentalnya sudah rusak, mental yang sering diinginnya dikasihani, itu melakukan apa saja dari tokoh apa saja nanti tokoh seolah-olah gitu. Nah, tapi untuk Zaki Usman, walakinnahu taharroba minha li'annahu lam yakun yurid ayyakuna abaan alal insan. Tidak mau jadi beban orang lain. Wa fi tsanawiyah, dan di dalam madrasah sanawiyah, ketika dia masih belajar di sanawiyah, ablahuhu, sampai berita pada dia, anau, sesungguhnya dia itu qadrosaba, telah gagal. Nah, waktu dia di sanawiyah itu sama dengan aliyah di sini, itu dia dapat berita bahwa dia gagal. Nah, ketika dia dapat berita bahwa dia gagal, wakanat sodamah kabiroh lahu, wakanat sodamatun kabirotun lahu, dia sangat shock. Sodamatun, shock, kabirotun, yang sangat, jadi sangat shock lahu padanya ketika ada berita dia gagal tidak naik kelas dari sanawiyah. Walakinnahu taqbaluha bibtisamah, walakinnahu, tetapi dia itu takbaluha, menerimanya, bibtisamah, dengan senyum. Walaupun dia itu dengar, dapat informasi bahwa dirinya gagal, dia menyikapinya itu tenang dan dengan tersenyum. Enggak langsung, walaupun dia shock, dia sesungguhnya mendapatkan berita itu dia shock, tapi dia tetap tersenyum menampakkannya. Wa kanat al-mufaja'ah lahu anahu kana najihan. Jadi dia dikerjain oleh teman-temannya, lu gagal nih, nggak naik kelas. Itu dibilangin gitu langsung shock. Tapi sesungguhnya wa kanat, dan ada al-mufaja'ah, tiba-tiba, lahu, bagi Zaki Usman, anau, bagi sesungguhnya dia itu, karena ada siapa dia itu, najihan, orang yang sukses. Tapi ternyata dia lulus sesungguhnya, hanya dikasih tahu oleh temennya kalau dia nggak lulus, maka shock. Jadi dikerjain kayak gitu biasa, ya namanya anak-anak. Walakin kasfal makfufin kana fi makanin akhor ghairu makani kasfil mubassirin. Ini. Jadi kalau Anda ngelihat orang cacat semacam itu, jangan dilihat sebelah mata. Orang kayak gitu punya kehebatan. Apa kehebatannya? Di sini dikatakan walakin kasful makfufin, bahwa sesungguhnya deteksinya orang buta. Orang buta itu bisa mendeteksi, deteksinya orang buta itu, karena ada pak deteksinya orang buta itu fi makanin akhor, pada posisi yang berbeda dengan Anda. Fi makanin akhor, pada posisi yang berbeda, weru makani kasfil mubassirin, bukan pada posisi deteksinya orang-orang yang bisa ngelihat. Jadi orang yang indera penglihatannya nggak bisa
sempurna dan orang yang juga punya kekurangan fisik begitu, itu indranya lebih tajam daripada indranya Anda yang bisa ngelihat melotot kayak gitu. Pikirannya lebih tajam, dia belajar dengerin radio langsung hafal, bahasa Inggris bisa. Anda kan melotot terus, kalau lagi melotot, ada buku bisa baca. Tapi penyakitnya Anda apa? Penyakitnya ya males gitu. Saya yakin 24 jam ini yang ada waktu dikasih oleh Allah, rata-rata yang manfaat waktunya kalau 30% saja udah hebat. Yang banyak itu hilang. Pencuri waktu itu ngelamun. Itu pencuri waktu itu. Walaupun Anda duduk di depan saya ngaji, gayanya ngomong ke bapaknya ngaji, sekarang Anda di depan laptop, di depan komputer ngaji, lagi ngaji itu. Walaupun tangannya megang laptop, megang buku, megang pulpen, kalau otaknya ngelamun, itulah dicuri, namanya pencuri waktu. Jadi menggunakan waktu yang produktif itu nggak gampang. Nggak gampang, yang banyak hilang waktunya. Lah, orang yang hebat itu bisa menggunakan waktunya 24 jam ini dibagi. Untuk belajar berapa, untuk istirahat berapa, untuk tidur berapa, untuk main berapa. Produktif. Saya dulu kalau mau ngapalin alfiyah malu di depan orang. Di depan teman seumuran kami itu saya malu. Kalau dilihat kok koyo metenteng gitu ngapalin alfiyah. Lalu kapan saya menghafalkan alfiyah? Menghafalkan alfiyah itu dari kamar pondok menuju kelas itu kira-kira 10 menit. Sebelum berangkat saya baca dulu 2 bait. Itu sambil jalan saya menghafalkan itu, tapi nggak dengan mulut. Menghafalkannya pakai pikiran. Coba Anda tadi dari kamar ke sini itu nganggur pikirannya atau ada isinya? Ayo. Yang rata-rata kan terbuang waktunya oleh kamu. Lah saya itu jalan kaki dari kamar menuju kelas saja tak gunakan dapat 2 bait alfiyah. Atau ketika mau tidur, lah ini cara bagaimana Anda bangun tidur tidak ngantuk. Mau tidur saya belajar bahasa Inggris, ngapalin 10 kosakata misalnya, mau tidur. Karena mau tidur banyak teman di situ, saya itu tidak mengucapkan dengan kata-katanya. Cuma saya batin bahasa Inggrisnya itu. Atau alfiahnya, jurmiyahnya saya batin. Sampai ketiduran, tak tidur. Nanti bangun tidur, di remote lagi itu. Belum bergerak, belum berdiri, baru matanya bangun, didatangkan lagi itu alfiahnya, jurmiyahnya. Datangkan lagi itu bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Itu kalau bekerja kayak gitu otaknya, nggak ngantuk kayak gini. Wong suruh ngaji pada subuh, kalau nggak dioprak-oprak saja susah sekali bangunnya. Karena apa? Karena otakmu nggak kerja. Ini yang bahaya itu otak-otak nggak kerja ini. Kalau yang masih ngajinya nunggu dioprak-oprak itu otak nggak kerja. Understand? Itu. Nah, waktu banyak terbuang oleh Anda ini. Semuanya waktunya banyak terbuang. 24 jam bisa berbeda. Lah, untuk seorang Zaki Usman yang cacat semacam ini,
Dia tidak mau menggunakan waktunya itu sia-sia. Ini Anda walaupun gede, gendut-gendut kayak gini, banyak makan itu, otaknya itu paling kalau belum makan gitu terasa gelisah gitu rasanya ya. Tapi ketika untuk ngapalin bahasa Inggris, ngapalin Al-Quran, belajar itu waktu banyak yang hilang. Coba gunakan dari sekarang kayak gitu. Jangan ada yang tersisakan. Dengan nyapu aja itu tidak akan merasa capek nyapu ini, bersih-bersih itu, lantai dibersihin, kamar mandi bersihin. Di otakmu itu sambil ngapalin. Selesai nyapu tambah 2 bait, selesai nyapu tambah bahasa Inggris 10 kosakata, dibaca dulu baru dengar. Orang nggak ngerti kayak gitu, dianggap oleh orang, oh hebat dia, nggak ngapalin kok bisa hafal. Saya nggak pernah ngelihat dia ngapalin, padahal saya dulu malu kalau lagi ngapalin dilihat oleh teman-teman. Jadi ngapalinnya dengan cara kayak gitu. Mau tidur ngapalin, bangun tidur inget-inget yang tadi, belum baca kitab, belum dipegang, belum apa, inget yang tadi mau tidur itu akan jadi orang hebat. Jadi apa? Dia pandai menggunakan waktu yang dikasih oleh Allah, karena waktu tidak pernah akan kembali lagi. Waktu itu mengalir kayak air. Anda datang ke sungai, air yang mengalir, celupin tangan Anda, celup di air itu, angkat lagi tangan Anda, celupin lagi. Ketika nyelup yang kedua, itu sudah tidak pada air yang tadi Anda celupin, sudah air yang berbeda. Angkat lagi sedetik, celupin lagi, celup, itu air yang berbeda lagi. Itu artinya apa? Waktu mengalir kayak air begitu. Ketika waktu Anda sekarang belajar dan sudah nongkrong kayak gini, tidak paham lagi, gitu, nggak paham. Atau yang di rumah ini semua lagi baca di depan laptop seolah-olah, wah, karena santri Darul Ukhwah diwajibkan ngaji dari jauh, ngaji semuanya. Wah, bapaknya ngelihat anak kok bagus sekali. Tapi ketika megang laptop, megang kitabnya, dia lagi mikirin nggak jelas kok. Ya hilang waktunya, itu nggak ada manfaat. La manfaatalah, la faidatalah, tidak ada faidahnya. Dan rata-rata orang-orang sejenis Anda ini kebanyakan waktunya dicuri oleh maling waktu, lususil wakti, maling waktu. Maling waktu itu orang pada nggak ngerti, kelihatannya semangat kayak gitu, itu juga otaknya kosong. Nah, apalagi yang ngantuk itu, wah wis, walaya jelisulan boten jelas itu. Nah ini, ketika ada orang mau menawari bantu dia untuk bisa ngajari dengan metodologi Braille, dia pun nggak mau. Itu orang hebat. Nah, ketika dia menghadapi hoax, berita-berita, jadi orang ini harus ingat Anda itu, pasti ada yang senang dan ada pula yang tidak senang. Yang senang muji-muji, yang tidak senang mencaci maki. Udah biasa itu. Ngatasi perasaan pikiranmu sendiri dalam menghadapi orang yang memuji dan orang yang mencaci, itu harus punya effort sendiri. Memuji itu biasanya malah melemahkan. Mentang-mentang anaknya kiai dipanggil Gus, diciumi tangannya, dipuji-puji oleh santri-santrinya. Karena sering dipuji-puji, nggak mau ngaji, ngajinya jadi males karena sudah kadung dipanggil Gus. Nanti kalau sudah tua baru kelihatan yang alim santrinya, anaknya kiainya nggak alim.
Apa ada? Ya banyak yang terjadi kayak gini. Itulah yang namanya lususil waktu, pencuri waktu. Penyakit dipuji itu lebih berbahaya. Tapi juga tidak kalah berbahaya kalau mental Anda tidak kuat ngalami serangan, yaitu dicaci maki. Orang yang hebat ya pasti ada yang caci maki, karena setiap orang itu ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Ngadepin orang caci maki didoain aja, ya mudah-mudahan diampuni dosanya. Minimal dosanya kita yang dicaci maki, diambil dosanya oleh orang itu. Nggak usah balas caci maki. Ngapain balas caci maki? Nggak ada gunanya, buang-buang waktu. Ini contoh Zaki Usman. Orang yang punya kekurangan kayak gini itu mempunyai kasful makfufin, deteksi orang-orang yang buta itu kana fi makanin akhor, itu mempunyai posisi yang berbeda. Maka jangan kamu mengecilkan, menganggap remeh kepada mereka. Deteksinya itu dikasih oleh Allah. Wero makani kasfil mubasyirin. Tidak seperti posisinya orang yang melek seperti Anda. Anda kan biasa aja kayak gini. Kalau dia punya kelebihan itu. Ba'da najahihi, setelah sukses lulusnya dia, karena ada siapa dia Zaki Usman, yuridu, itu yuridu mengendaki siapa dia, mengendaki ayal tahiqo bikuliyatil lughatil arabiyah. Dia mengendaki untuk mendaftar di kuliatil lughat wa tarjamah, di kuliah bahasa dan terjemah. Orang buta ingin kuliah bahasa dan terjemah, gimana itu? Karena dia dengerin di radio. Walakin ba'da tafkiri, setelah dia berpikir-pikir, tagayyarat, kemudian berubah. Kemudian dia berubah setelah berpikir-pikir mau masuk ke jurusan bahasa. Dia kemudian mikir-mikir bisa apa enggak, baik apa enggak. Kemudian dia berubah. Tagayyarat, berubah apa wujhatu nadharihi, sudut pandangnya. Cara berpikirnya, sudut pandangnya dia berubah. Faltahaqo, kemudian dia mendaftar bi kuliati usuluddin, di kuliah usuluddin. Nah, fakultasnya usuluddin, di usuluddin di Al-Azhar. Nah, setelah dia kuliah di usuluddin Al-Azhar, hasola ala lisan isnani lisanis, dia belajar S1 berhasil 2 license, 2 ijazah, 2 LC. Kalau orang kuliah di Timur Tengah kan S1-nya title-nya LC. LC itu license. Nah, dia mendapatkan S1-nya 2 license. 1 min kuliati usuluddin, dia 1 dapat S1 kuliah usuluddin. Orang buta, lumpuh, jalannya kalau dipanggul oleh bapaknya ke situ. Orang buta, lu bayangkan nggak bisa baca kayak Anda itu loh. Dia hanya bisa mendengarkan dan menghafalkan apa yang disampaikan oleh gurunya, ustadznya, diserap. Itu dahsyat nggak? Hebat nggak? Lah Anda melotot kayak gini megang buku aja, nah otaknya ketinggalan sih. Ya, ini lagi pada ketinggalan nggak ini otaknya ini? Itu loh, 24 jam gunakan waktunya dengan baik.
Maka Anda nggak usah heran kepada saya bisa sedikit bahasa Arab, sedikit bahasa Inggris, bisa ini, bisa itu, bisa ekonomi. Ya karena sama dulu belajar. Belajar itu tidak harus kelihatan orang kayak nyanding kitab gede di depannya, dipanggul, dibaca. Tapi setelah dipanggul, duduk terus ngelamun, rokokan, entah hilang ngelamun lagi itu. Kita banyak dipanggulin gede-gede jadi pajangan di rumahnya. Itu apa pada benar, apa yang pada punya kitab gede-gede itu bisa baca kitabnya. Pajangan doang yang banyak itu. Nah, dia ternyata mendapatkan 2 gelar, 2 sarjana. Sarjana pertama license LC di kuliah Usuluddin. Takhoyal, bayangkan coba. Laisanis ad-da'wah wa thaqafah al-islamiyah am alaf tis'umi'ah tis wa sab'in. License yang kedua adalah dakwah wa thaqafah islamiyah. Jurusannya ini dakwah dan thaqafah islamiyah, Islamic culture. Itu diperoleh. Jadi di kuliah Usuluddin dia ngambil jurusan dakwah wa thaqafah islamiyah, dakwah dan Islamic culture. Itu selesai pada tahun 1979. Walaisanis at-tafsir am alaf tis'umi'ah thalatha wa thamanin. Yang kedua dia dapat LC, gelar LC jurusan program tafsir. Dia dapatkan 1983. Tahun 79 dapat LC dakwah wa thaqafah islamiyah. Tahun 83 masih S1 ini dapat 2 S1-nya. Anda S mambo apa S1 jelas apa enggak? Itu harus selesai. Harus selesai. Anda pesantren di sini, kuliah di sini, itu memudahkan Anda, mestinya melebihi daripada Zaki Usman ini. Hebatnya. Hebatnya harus melebihi. Lah, dia 2 S1-nya, coba bayangin. Anda S1 belum selesai-selesai ini. Jadi harus lebih hebat. Dia 2 jurusan, dakwah wa thaqafah islamiyah dan tafsir. Nah, setelah dia sudah selesai 2 LC, LC-nya jadi dia dapat 2. Oyina fi wuzaratil awqaf limuddah sab'a sanawat min am alaf tis'umi'ah wa thamanin ila am alaf tis'umi'ah wa sab'ata wa thamanin. Oyina diangkat, ditunjuk. Nah, dia orang buta ditunjuk fi wuzaratil awqaf, di departemen wakaf. Kalau di sini departemen agama, dia jadi pegawai negeri di Wuzaratil Awqaf limuddah sab'a sanawat, untuk masa 7 tahun. Minam dari tahun 1980 ila am 1987. 7 tahun. Walam yaktafi bikulli dzalik. Nah, walam yaktafi bikulli dzalik, tidak puas dengan hal itu. Dia sudah hafal Quran, dia bisa bahasa Inggris, dia 2 LC. Akhirnya dia ditunjuk untuk jadi tenaga di Wuzaratul Awqaf limuddah sab'a sanawat. Ditunjuk di situ. Walam yaktafi bikulli dzalik, dia tidak cukup dengan hal itu. Artinya apa? Tidak puas.
Walam yaktafi dan tidak puas bikuli dzalik dengan hal itu. Balaqad hasala 'alal magister am alaf tis'umi'ah sitta wa thamanin. Nih, balaqad hasala dia telah berhasil 'alal magister pada magister S2 selesai. S2 selesai pada tahun 1986. Jadi cuma 3 tahun dari selesainya S1 jurusan tafsir tahun 83. 86 sudah S2 selesai magister. Wabi takdiri jayyid jidan dan dengan predikat jayyid jidan, sangat baik. Jayyid jidan predikatnya. Wakana al-maudhu' huwa dan tesisnya dia judulnya wakana dan ada apal maudhu' judul tesisnya gua bermula judul tesisnya dia menulis tesis dengan judul Manhajul Islami fi Tanmiyatil Iqtisadiyah. Waduh, hebat sekali nih, hebat itu. Lah kira-kira Anda itu kayak apa? Manhajul Islam, pendekatan Islam fitan miatil iktisadiyah dalam mengembangkan ekonomi. Anda yang jurusan ekonomi, yang jurusan perbankan, bikin skripsinya harus jelas ini. Ini orang nggak bisa ngelihat aja bisa bikin skripsi yang judulnya Manhajul Islam fitan miatil iktisadiyah. Pendekatan Islam dalam pengembangan ekonomi. Inilah kenapa dia nulis ini. Dia mendengar di radio-radio umat Islam banyak, tapi yang banyak itu ngejar-ngejar zakat, infak, sedekah. Artinya apa? Miskin. Maka dia nulis ini. Kenapa kok dia nulis jurusan ekonomi? Agar orang-orang bisa membayar zakatnya lebih besar, tidak cari-nyari zakat. Saya dulu kuliah juga begitu. Saya nggak hanya satu jurusan, termasuk saya kuliah jurusan ekonomi. S2 saya ekonomi, S3 saya ekonomi finance. Orang lain nggak ngerti kalau saya jurusan sekolahnya jurusan finance, S3-nya. Nggak ngerti. Ngertinya ya furudul wudu isitatun, jurusannya itu. Fardunya wudu 6. Pertama ghuslul yadaini. Nggak perlu dikasih tahu ilmu kita, yang penting kita harus paham. Nanti kalau kita paham, kita bisa melakukan sesuatu, hasilnya orang akan melihat. Nggak perlu disuruh melihat. Orang kan banyaknya sekarang biar orang-orang pada ngeliat, biar orang-orang pada ngeliat. Sehingga banyak manipulasi. Nah, setelah itu dia udah dapat magister, dia sudah kerja di Departemen Kementerian Wakaf. Lalu uyina ditunjuk lagi fil jami'ah di universitas, ditunjuk mudarrisan sebagai mudarrisan musaidan sebagai pembantu mudarris, dosen. Duh, dia gimana ngajarnya, orang dia nggak mampu, nggak bisa ngelihat, dia hafal. Kitab yang tadi Anda baca itu dia udah tahu, bisa jelasin semua. Hebat ya. Ya direkam dulu, dia apalin, dia bisa jelasin. Jadi duduk nggak usah baca kitab kayak gini, dia tanya halaman berapa, oh bab ini, dia udah jelasin itu semua. Bisa ngajar dengan begitu itu. Fi kuliatid dakwah, di kuliah dakwah. Walam yaktafi bihadzal qadar. Nah, dia tidak puas dengan keadaan ini. Walam yaktafi bihadzal qadar, dan tidak walam yaktafi tidak
puas siapa dia biadzal qadar dengan keadaan ini. Walakinnahu, tetapi dia setelah dia nggak puas sudah dapat magister, sajala lidirasah dokturoh S3. Wa hasala 'alaiha 'am 1985. Dan dia berhasil, doktornya berhasil fi maudhu, dalam disertasinya dia, disertasi ad-dakwah Islamiyah fil qurnis sadis al-hijri. Tuh. Disertasinya dia judulnya ad-dakwah Islamiyah, dakwah Islam fi qurnis sadis al-hijri, dalam kurun 6 Hijriah. Jadi dia menulis disertasi judulnya itu. Wabi takdiri mumtaz. Waduh, dia mendapat predikat mumtaz, sangat memuaskan. Ma'a martabati syaraf al-ula. Nah ini, dia sangat mumtaz, memuaskan, dan predikat level ranking pertama predikatnya gitu. Jadi tingkat predikatnya al-ula, martabati syaraf al-ula, dia menduduki ranking tingkat pertama, doktor. Kama asbaha mutahadditsan fil idzaah, sebagaimana dia jadi pembicara di radio, fil idzaah, dalam radio, di radio. Wa tadarroja watadarroja wadhifiyan ila anwasola liwadhifah rois kism al-thaqafah al-islamiyah bil kuliyah. Nah, dia watadarroja dan terus naik gitu, termasuk watadarroja, termasuk dia naik wadhifian secara tugasnya naik ila anwasola, sampai nyampe liwadhifati rois, sampai tugas sebagai ketua. Tuh, ketua apa? Kepala apa? Kepala Qismi Tsaqafah Islamiyah bil Kuliah. Dia menjadi ketua jurusan kebudayaan, Tsaqafah, Department of Culture, Department of Islamic Culture bil Kuliah, di dalam kuliah, dalam fakultas itu. Wa alafa arba'ata wa ishrin mu'allafan, dan dia mengarang 14 karangan, kitabnya 14. Tuh, fid dakwah wa tafsir, di lingkungan dakwah dan tafsir, wa tsaqafah wal ijtima, wa tsaqafah dan culture, wal ijma dan sosial. Dia menulis urusan humanitarian, humanism, dalam urusan dakwah wa tafsir, dakwah, tafsir, tsaqafah, culture, wal ijtima dan sosial, urusan sosial. Ashraf ala akthar min sab'i ashraf risalah dokturoh. Dia jadi pembimbing disertasi. Ashraf ala akthar, pembimbing disertasi lebih banyak, min sab'i ashraf, dari 17 risalah dokturoh, dari risalah S3. Dia membimbing
disertasi itu lebih dari 17 disertasi yang dia bimbing. Antara lain Manhajul Islam fi Tahqiqil Amni. Nah, Manhajul Islam fi Tahqiqil Amni. Jadi judul disertasi yang dia bimbing adalah Manhajul Islam fi Tahqiqil Amni, yaitu manhaj Islam fi tahqiqil amni, dalam menyatakan keamanan. Nomor 2, asbabul irhab wa madhahiri ilajih. Sebab-sebabnya orang jadi irhab. Irhab itu yang ditumpas oleh BNPT setiap hari. Apa namanya? Teroris. Sebab-sebabnya orang menjadi teroris. Wa madhahiri ilaji, dan cara menyembuhkannya. Bagaimana cara menyembuhkannya? Dia membimbing disertasi jurusan tentang itu. Nomor 3 nggak membimbing tentang awamil at-tafakkuk al-usri. Awamil at-tafakkuk al-usri. Tentang hal-hal awamil ini, faktor-faktor al-awamil at-tafakkukil usri, faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga, gangguan keluarga. At-tafakkuk al-usri, gangguan keluarga. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan keluarga. Nomor 4, dia membimbing disertasi, dia juga termasuk ngurus Majalatul Bayan, majalah Bayan, judul nama majalahnya Al Bayan. Wadauriha, dan peranannya, wadauriha dan peranannya Al Bayan fi nasri thaqafah Islamiyah, dalam mempublikasikan tentang kultur Islam. Dia juga ngurus itu. Selain itu, dalam bimbingan disertasinya yang berjudul Dzul Ihtiyajat al-Khosoh wa Mauqifil Islam minhum, itu Dzul Ihtiyajat, disertasi tentang orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Dzul ihtiyajatil khosoh, orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Wa mauqifil Islam, dan posisi Islam minhum, dari dzul ihtiyajat al khosoh. Jadi dia membimbing banyak disertasi, walaupun posisi dia adalah orang yang mempunyai kekurangan. Banyak contoh orang hebat, asal mau. Anda tidak boleh underestimate pada diri Anda sendiri. Tidak boleh Anda meremehkan juga pada diri Anda sendiri. Disuruh ini ngomong, aduh saya nggak mampu dah. Suruh jadi imam ngomong, saya belum bisa. Suruh ini belum bisa. Ini saya nggak bisa. Ini dia aja. Itu namanya Anda mempunyai mental bahwa Anda sudah underestimate pada diri Anda sendiri. Anda namanya mengecilkan diri sendiri. Kalau ada penghormatan, nah ini banyak orang-orang di luar kita ini,
Kita itu kadang-kadang tawadu atau apa itu? Tawadu itu tipis bedanya dengan tidak paham dan tidak ngerti. Kadang-kadang menjadi kayak gitu. Orang lain hanya bisanya cuma kayak gitu, glocak-gloceng, baca Qur'annya aja masih gletal-gletol, siap jadi imam langsung metenteng menghadap ke depan. Anda diminta, sudah mesantren 6 tahun nggak bisa jadi imam. Mereka baca kul huwallahnya aja pletot-pletot, berani. Nah, berarti memang Anda kadang-kadang banyak jadi korban. Korban apa? Korban diri sendiri dalam melihat dirinya. Anda mampu tapi tidak mampu menggunakan kemampuannya. Belum mampu menggunakan kemampuannya. Kitab ini membangkitkan itu. Maka ini sangat penting. Saya wajibkan semua di absen. Santri-santri Darul Ukhuwah yang di rumah dari Sabang sampai Merauke untuk mengikuti pengajian ini, absennya pakai apa? Like. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Nanti corona mudah-mudahan cepat selesai. Anda masuk lagi dan sekarang sudah mulai pendaftaran murid baru, santri baru, mahasiswa baru. Mesantren di Darul Ukhuwah sambil kuliah di Universitas NU, jurusannya banyak, dan ngaji kitab ini Anda akan jadi orang hebat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.